Padahal kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Ciledug. Kali ini saya akan membahas materi ataupun menjelaskan suatu topik pembicaraan mengenai kekuasaan Komisi Dagang VOC, mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi, negara kita Indonesia ini telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum itu, negara kita telah dijajah oleh bangsa lain, salah satunya adalah negara Belanda, selama 3,5 abad atau setara dengan 350 tahun. Lalu, mengapa negara Belanda tersebut menjajah negara kita? Apa tujuan mereka untuk menjajah negara kita? Jadi, negara kita Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Apa tujuan Belanda datang ke Indonesia? Tujuan Belanda datang ke Indonesia yaitu untuk mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan juga mencari daerah penghasil rempah-rempah. Setelah menemukan daerah penghasil rempah-rempah tersebut, maka perdagangan pun semakin meningkat. Untuk mengatasi persaingan antar pedagang satu sama lain tersebut, maka dibentuklah yang namanya Komisi Dagang. Salah satunya adalah Belanda membentuk yang namanya Komisi Dagang ataupun Belanda membentuk organisasi VOC. Komisi Dagang Kekuasaan VOC. Lahirnya VOC. VOC dibentuk untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda sendiri. Pada tanggal 20 Maret 1682, Belanda membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Federasi Dagang Hindia Timur atas usul dan tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pengusaha Belanda dan mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Portugis dan Spanyol sebagai musuh. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di India. Peran VOC adalah membantu Belanda untuk melakukan usaha dan kegiatan yang bertujuan mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Bagian kedua yaitu keserakahan dan kekejaman VOC. VOC semakin bernafsu dan menunjukkan keserakahannya untuk menguasai wilayah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Adapun keserakahan VOC yaitu 1. Membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. Kedua yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Ketiga, melaksanakan politik Divide et Impera dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Keempat, melaksanakan pelayaran koloni. 5. Adanya hak ekskavasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. 6. Melakukan pembunuhan terhadap rakyat pribumi, orang-orang Tionghoa maupun orang asing. Adapun kekejaman VOC yaitu 1. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Kedua, kegiatan produksi pertanian dibiarkan berada di tangan pribumi, namun hasilnya untuk VOC. Ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha telah menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis, caranya dengan melakukan peperangan serta politik adu domba. Keempat, VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama kerajaan yang mengumpulkan hasil bumi terbanyak. Kelima, lembaga pemerintahan tradisional dipertahankan dengan cara memperalat dan juga melakukan peperangan. Dan bagian ketiganya yaitu VOC glorifikan atau
bangkrutnya VOC. Hampir 2 abad, VOC mengeksploitasi Indonesia. Selama beroperasi, VOC menimbulkan beberapa dampak ataupun menimbulkan berbagai dampaknya, yaitu ataupun yang dilakukan VOC selama beroperasi ataupun selama berada di negara kita itu melakukan perampokan, melakukan penipuan, melakukan kerja paksa, melakukan berbagai paksaan, dan juga menjajah negara kita Indonesia ini. Penyebab VOC bangkrut yaitu terjadinya korupsi para pegawai dan juga besarnya anggaran untuk para pegawai dan juga biaya untuk peran. Setelah itu terjadinya pendapatan VOC yang semakin menurun. Akhirnya VOC dibubarkan oleh pemerintah Batak. Dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden. Demikianlah pembahasan